Selamat pagi sahabat Hazim, bagaimana kabarnya? Berjumpa lagi dengan Hazim di channel Hazim Daily Cerebral Palsy. Untuk video kali ini, Hazim ingin menyampaikan materi tentang penyakit kuning pada bayi yang baru lahir atau newborn jaundice. Namun sebelumnya, jangan lupa ya, subscribe, like, dan berikan komen yang terbaik dari sahabat-sahabat semua, sehingga channel Hazim ini semakin berkembang dan selalu memberikan pengalaman dan juga berita-berita yang semakin bermanfaat lagi untuk sahabat-sahabat semua. Penyakit kuning umum terjadi pada bayi baru lahir karena bayi memiliki jumlah sel darah merah yang tinggi dalam darahnya. Hati bayi yang baru lahir belum sepenuhnya berkembang sehingga kurang efektif dalam memproses bilirubin dan mengeluarkannya dari darah. Artinya, kadar bilirubin pada bayi jauh lebih tinggi dibandingkan pada orang dewasa. Pada saat bayi berusia sekitar 2 minggu, mereka memproduksi lebih sedikit bilirubin dan hati mereka lebih efektif mengeluarkannya dari tubuh. Ini berarti penyakit kuning yang sering mengoreksi dirinya sendiri pada titik ini tanpa menyebabkan kerusakan apapun. Penyakit kuning yang terjadi pada bayi yang baru lahir biasanya tidak berbahaya. Hal ini menyebabkan menguningnya kulit dan bagian putih mata. Istilah medis untuk penyakit kuning pada bayi ini adalah penyakit kuning neonatal. Menguningnya kulit bisa lebih sulit dilihat pada kulit bayi yang berwarna coklat atau hitam. Mungkin lebih mudah dilihat pada telapak tangan atau telapak kaki. Sedangkan gejala lain dari penyakit kuning ini, terutama pada bayi yang baru lahir, meliputi urin berwarna kuning tua, yang pada umumnya urin bayi yang baru lahir itu seharusnya tidak berwarna. Terus yang kedua, kotoran berwarna pucat. Gejala penyakit kuning pada bayi baru lahir biasanya berkembang 2 hari setelah kelahiran dan cenderung membaik tanpa pengobatan pada saat bayi berusia sekitar 2 minggu. Daerah yang lebih jelas dari tubuh bayi yang menguning meliputi daerah seperti di bagian putih mata, di dalam mulut mereka, di telapak kaki, dan di telapak tangan mereka. Menguning juga bisa meningkat jika Anda menekan area kulit ke bawah dengan jari telunjuk Anda. Terkadang penyakit kuning dapat disebabkan oleh masalah kesehatan lain. Ini dikenal sebagai ikterus patologis. Beberapa penyebab ikterus patologis meliputi kelenjar tiroid yang kurang aktif atau hipotiroidisme, di mana kelenjar tiroid tidak menghasilkan cukup hormon. Ketidakcocokan golongan darah. Ketika ibu dan bayi memiliki golongan darah yang berbeda, yang dicampur selama kehamilan atau kelahiran. Penyakit resus. Suatu kondisi yang dapat terjadi jika ibu memiliki darah resus negatif dan bayi memiliki darah resus positif. Infeksi saluran kemih atau ISK. Sindrom Crigler-Najjar, kondisi bawaan yang mempengaruhi enzim yang bertanggung jawab untuk memproses bilirubin. Penyumbatan atau masalah pada saluran empedu dan kantong empedu. Kantong empedu menyimpan empedu yang diangkut oleh saluran empedu ke usus. Kapan harus mendapatkan nasihat medis ketika anak menderita penyakit kuning? Bayi Anda biasanya akan diperiksa tanda-tanda penyakit kuning dalam waktu 72 jam setelah dilahirkan, sebagai bagian dari pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Jika bayi Anda mengalami tanda-tanda penyakit kuning setelah waktu itu, bicarakan dengan bidan Anda atau petugas kesehatan Anda dan segera mungkin untuk meminta nasihat. Dalam kebanyakan kasus, penyakit kuning tidak berbahaya dan bukan merupakan tanda dari kondisi yang mendasarinya. Meskipun penyakit kuning biasanya tidak memprihatinkan, penting untuk menentukan apakah bayi Anda memerlukan perawatan supaya tidak terjadi keadaan yang lebih serius lagi. Komplikasi yang serius dari sebuah penyakit kuning yang tidak diobati pada bayi disebut Chirenecterus. Ini disebabkan oleh kelebihan bilirubin yang merusak otak atau sistem saraf pusat pada bayi yang baru lahir dengan kadar bilirubin dalam darah yang sangat tinggi atau hiperbilirubinemia. Bilirubin dapat melewati lapisan tipis jaringan yang memisahkan otak dan darah, penghalang darah otak. Bayi Anda mungkin berisiko terkena Chirenecterus apabila
Mereka memiliki tingkat bilirubin yang sangat tinggi dalam darah mereka. Tingkat bilirubin dalam darah mereka meningkat dengan cepat. Mereka tidak menerima pengobatan apapun. Selain itu, gejala awal Kinekterus pada bayi juga meliputi pemberian makan yang buruk, sifat lekas marah, teriakan bernada tinggi, tidak ada refleks kaget, lesu atau mudah mengantuk, jeda singkat dalam bernapas atau apnea. Otot-otot mereka menjadi tidak biasa seperti boneka kain. Saat Kinekterus berkembang, gejala tambahan dapat mencakup kejang dan kejang otot yang dapat menyebabkan punggung dan leher melengkung, serta hal terburuk bisa mengakibatkan kerusakan pada otak. Jika kerusakan pada otak yang signifikan terjadi sebelum perawatan, seorang anak dapat mengalami masalah serius dan permanen, seperti cerebral palsy, yaitu suatu keadaan dan kondisi yang mempengaruhi gerakan dan koordinasi motorik tubuh, gangguan pendengaran yang dapat berkisar dari ringan hingga berat, kedutan tak disengaja di berbagai bagian tubuh mereka, gerakan gangguan penglihatan, perkembangan gigi yang buruk. Oleh karena itu, apabila bayi Anda mengalami tanda-tanda penyakit kuning yang sudah Hasyim sampaikan, mungkin bisa segera mungkin Anda berkonsultasi dengan dokter atau mungkin bidan untuk mengurangi risiko yang lebih tinggi lagi.